yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Kemudian yang saya hormati juga Ibu Sekretaris Prodi Administrasi Bisnis dan juga adik-adik mahasiswa yang saya sayangi. Nah, saya share screen dulu ya, share screen. Sudah bisa dilihat ya? Sudah bisa dilihat layarnya? Sudah Pak. Sudah Pak. Terima kasih. Nah, jadi yang pertama itu mengenai jadwal ya. Jadwal PKL itu. Tolong suaranya di ini ya, di mute. Tolong mikrofonnya di mute ya. Nah, jadwal PKL itu sudah sama-sama kita ketahui ya Kak, dari tanggal 10 Januari sampai dengan 11 April ya. Nah, ada juga yang kejadiannya seperti ini. Perusahaan itu meminta jadwal PKL-nya dipercepat. Ada ya perusahaan yang meminta tanggal 6 Desember kemarin ya. Tanggal 6 Desember. Jadi saya ambil kebijakan karena situasi COVID ini, perusahaan pun banyak yang menolak, maka saya ambil kebijakan boleh gitu. Dengan catatan tetap juga durasinya, jangka waktunya tetap 3 bulan gitu. Ya. Jadi mulai tanggal 6 nanti minggu depan sudah ada itu yang memulai PKL. Nah, gitu. Kemudian ada juga kasusnya seperti ini, perusahaan mau menerima, tetapi hanya 1 bulan begitu. Nah itu nggak saya nggak saya izinkan karena nanti kita akan bolak-balik buat surat. Artinya 1 bulan itu kemudian diperpanjang, kemudian bulan depan diperpanjang lagi. Artinya kita nanti berulang-ulang membuat surat. Nah itu saya nggak bisa jamin apakah kita bisa membuat surat itu berulang-ulang. Nah, begitu ya. Kemudian perusahaan tempat PKL itu di mana saja? Mahasiswa dapat melaksanakan PKL di perusahaan tersebut. Yang pertama PT, yang kedua firma, kemudian CV, yang meliputi bidang usahanya ya, industri, perdagangan, industri dan perdagangan, bisa juga jasa. Industri ini contohnya misalnya PT Indofood misalnya, kemudian PT Inalum misalnya kan. Kemudian perdagangan ini misalnya jual beli lah ya, jual beli. Kemudian jasa, jasa itu misalnya asuransi bisa juga ya, perusahaan asuransi, multi finance ya, banyak ya jasa ini ya. Ada juga mahasiswa yang bertanya begini, Pak, saya bisa nggak PKL di kantor notaris katanya kan? Wah, saya bilang sekup perusahaannya terlalu kecil begitu. Itu untuk kelas anak SMK saya bilang. Jadi nggak saya bolehkan. Dia yang minta di kantor notaris ya. Terlalu kecil ya. Itu skop anak SMK. Kemudian yang kedua badan usaha milik negara BUMN atau PT Perseroa. Ini saya sempat juga terjadi perdebatan juga saya sama mahasiswa ini, yaitu perumbulok gitu, perumbulok. Jadi mahasiswa itu mengatakan, Pak, perumbulok ini masuk kepada BUMN. Nah, setahu saya kalau dia BUMN itu, dia nama perusahaan itu PT Persero. Itulah yang menandakan memang dia sudah benar-benar BUMN. Contoh misalnya Pertamina, PLN, PT Persero Pertamina, PT PLN Persero, Pelindo, PT Pelindo Persero. Nah, itulah contoh-contoh perusahaan
yang sudah 100% BUMN. Kalau Perumbulok ini dari namanya saja kita udah tahu dia itu belum 100% gitu. Mungkin ada juga perdebatan itu di kalangan menteri, ini Bulog ini mau ditarik kemana? Bulog ini kan warisan sejarah ini sejak zaman Orde Lama. Bulog ini dulu untuk menetralisir harga, menstabilisasi harga beras itu dulu ya pada masa Orde Baru. Nah, pada saat sekarang ini pemerintah sekarang ini menyatakan belum perlu melakukan stabilisasi harga beras. Makanya Perumbulok ini menjadi tarik menarik nih sekarang. Tarik menarik ini ya Perumbulok. Masih belum tuntas pembahasannya. Jadi saya belum izinkan. Lagi pula pengalaman kita tahun-tahun yang lalu di Bulog ini nggak ada data yang nggak banyak data yang bisa diambil. Kalau dia badan usaha, Bulog ini tidak jual beras, gitu. Dia tidak jual beras, tidak mencari keuntungan lah dari beras itu. Sementara kalau badan usaha milik negara BUMN itu dia harus mencari keuntungan, mencari laba. Satu lagi contoh BUMN itu PT Garuda, Garuda Indonesia. Nah, semua ini kan mencari laba ini. Kalau di bank itu ada PT Bank BNI, ada PT Bank BRI, ada PT Bank BTN, dan seterusnya. Nah, jadi ciri daripada badan usaha milik negara ini adalah mencari keuntungan. Itulah salah satu cirinya. Nah, satu lagi PT Kereta Api Indonesia, nah, PT KAI, itu juga mencari keuntungan, ya kan? Kemudian boleh juga perusahaan daerah seperti PDAM, PD Pasar, dan perkebunan, ya. PD Perkebunan. Sebenarnya perkebunan yang di Medan ini Sumatera Utara PT ya, PTPN, PT Perkebunan Nusantara. Mungkin salah ini ya. PTPN, PT Perkebunan Nusantara. Nah, boleh juga di rumah sakit ya, rumah sakit umum, rumah sakit swasta. Jadi banyak. Jadi perusahaan tempat PKL ini banyak. Makanya saya bingung gitu. Pak, kami nggak dapat juga tempat PKL. Saya bingung begitu banyaknya. Begitu banyaknya kok bisa. Nah, gitu. Begitu banyaknya perusahaan. Kalau memang di Kota Medan tidak bisa, Anda bisa mencarinya di pinggiran kota. Contohnya Binjai, Lubuk Pakam, Perbaungan, Tanjung Merawa, sampai ke Tebing Tinggi. Nah, ini mereka rata-rata menerima. Karena di sana tidak ada penyebaran COVID lah kita bilang. Hampir dikatakan nol. Hingga perusahaan-perusahaan itu welcome, terbuka, open pada mahasiswa PKL. Ya. Kemudian lokasi PKL, nah ini tadi. Bisa juga di kota Medan atau di luar kota. Bahkan ada yang di Pulau Jawa ya. Memang dia tinggal di sana gitu ya. Rumah orang tuanya di sana. Gitu. Ada satu orang kemarin itu. Nah, gitu. Ya boleh ya, di luar kota boleh. Panjang yang memungkinkan bagi saudara lah. Karena saudara kan pasti akan kos lah di sana ya. Contoh yang PKL di Tebing itu mereka katanya mau kos. Gitu. Ya. Kemudian pembimbing PKL itu ada dua. Yang pertama, pembimbing PKL dari perusahaan. Nah, karena mereka lah yang tiap hari itu mengawasi Anda gitu, mengontrol, mengawasi, mensupervisi. Jadi mereka dibuatlah nih di urutan pertama ya, pembimbing PKL yang dari perusahaan. Baru yang kedua, pembimbing laporan PKL dari kita, dari Polmed, dari jurusan. Nah, jadi ada dua pembimbing ya. Nanti dua-dua ini akan membubuhkan tanda tangan pada laporan PKL Anda dan juga akan memberikan penilaian. Nah, jadi Anda baik-baiklah sama pembimbing Anda dari perusahaan gitu ya. Jangan buat masalah. Itu aja intinya. Nah, kemudian ada lagi kemarin perusahaan itu meminta surat pernyataan bahwasanya kalian itu akan mematuhi segala peraturan. Ada beberapa, enggak semua. Nah, ini dikarenakan pada tahun-tahun sebelumnya itu ada kasus ya, ada terjadi juga mahasiswa ini misalnya nggak datang-datang gitu, atau bolos, atau cabut.
Nah, begitu. Indisipliner lah kita bilangnya. Nah, itu yang sering terjadi tahun-tahun sebelumnya. Nah, perusahaan itu mereka jengkel, jengkel akan tingkah laku yang seperti makanya sebagian yang sudah pernah perusahaan pernah mengalami hal seperti itu, dia meminta surat. Nah, waktu itu terjadi sedikit trouble, jurusan enggan gitu ya, enggan mengeluarkan surat yang berkop gitu. Nah, jadi solusinya saya bilang buat aja lah, gak usah pakai kop, di kertas putih aja, diketahui orang tua, baru bermaterai. Nah, begitu. Mudah-mudahan perusahaan mau lah, karena mungkin sistem administrasi di sini tidak memungkinkan kita mengeluarkan surat pernyataan. Belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi mereka kurang nggak berani alias enggan gitulah, ya. Nah itu nggak jadi masalah ya. Nah, itu sudah kita kasih solusinya. Nampaknya belum ada lagi balasan, maksudnya berita lagi ya. Tapi akan terus kita pantau nanti itu mengenai surat pernyataan. Nah kemudian laporan PKL. Setelah Anda nanti selesai melaksanakan PKL, tentu harus membuat laporannya. Nah ini disinilah penilaian nanti, ya penilaian Anda itu di laporan ini. Mahasiswa sudah harus mulai menyusun laporan PKL 1 minggu setelah melaksanakan PKL di perusahaan, dan draft laporan PKL harus dikirim via email atau ke WhatsApp doping PKL selambatnya 11 April. 11 April. Itu Anda sudah harus mengirimkan draftnya. Draft ya. Jadi bukan laporan yang sudah disetujui, belum, masih draft. Masih draft. Gitu. Ya, paling lambat 11 April. Kemudian 2 minggu setelahnya, kita lihat lagi. Wajib melaksanakan bimbingan 2 minggu setelah itu, diberi kesempatan Anda 2 minggu bimbingan, baru laporan harus sudah masuk tanggal 28 April. Penyerahan laporan PKL tanggal 28 April, mahasiswa sudah harus menyerahkan staf administrasi jurusan laporan PKL yang sudah disahkan oleh dosen pembimbing, pimpinan perusahaan, dan ketua jurusan administrasi niaga. Nah, kemudian lagi kami sarankan selama Anda melaksanakan PKL ini, Anda mengumpulkan data dari perusahaan untuk tugas akhir. Nah, ini itu tugas akhir. Nah, jadi selama Anda PKL di perusahaan itu, Anda mengamatilah kira-kira apa judul tugas yang bisa Anda buat di perusahaan tersebut. Kami sarankan seperti itu ya, supaya Anda tidak kehabisan waktu nanti. Karena masuk nanti bulan Mei itu sudah pembimbingan tugas akhir. Mei, Juni, Juli. Nah, jadi supaya Anda nggak kehabisan waktu, saya sarankan, nah, gitu ya, sarankan supaya Anda mengamati juga di waktu-waktu luang, waktu istirahat Anda mengamati lah. Kira-kira contoh misalnya Anda PKL di perusahaan bank misalnya, BRI misalnya, BNI. Nah, apa di situ yang bisa judul yang bisa diambil? Misalnya marketingnya, pemasaran. Bagaimana pemasaran Bank BNI, bauran promosi misalnya. Nah, kemudian keuangan. Kalau keuangan mungkin agak susah ya. Produksi dia itu perusahaan jasa. Kemudian satu lagi manajemen sumber daya manusia, bisa juga itu ya. Misalnya sistem rekrutmen kalau MSDM. Sistem rekrutmen, sistem pengembangan MSDM, pendidikan dan pelatihan. Kemudian kompensasi itu masalah penggajian, kesejahteraan pegawai. Kemudian penilaian prestasi kerja, banyak. Jadi judul itu banyak. Jadi saya nggak mau dengar nanti, Pak, saya nggak dapat judul, Pak. Saya nggak mau dengar alasan itu ya. Kemudian lagi tahun ini nih adalah tahun yang spesial ya, berbeda. Bukan hanya karena COVID spesialnya, tapi sejak tahun ini tugas akhir Anda itu akan di-online-kan gitu. Anda syarat untuk mengambil ijazah, nanti tugas akhir Anda ini harus masuk ke repositori daripada Polmed. Jadi jurnal online. Nah, itulah spesialnya tahun ini. Jadi Anda tidak bisa lagi mencontek. Copy paste Anda nggak bisa lagi.
seandainya Anda pun bandel gitu kan, tetap juga Anda copy paste. Itu akan kena aplikasi. Jadi mulai tahun depan ini 2022, Polmed akan membeli aplikasi Turnitin namanya. Nah, itu nanti bisa melacak berapa persen Anda itu copy paste gitu. Copas. Nah, bisa apa dia? Men-scan lah ya. Bisa tahu dia berapa persen Anda itu copas. Jadi Anda nggak akan bisa lewat dari aplikasi. Kalau Anda nggak bisa lewat, berarti tugas akhir Anda nggak masuk ke jurnal, berarti Anda nggak bisa mengambil ijazah. Anda bisa tamat, tapi nggak bisa ngambil ijazah. Nah, itu aja resikonya, fatal. Nah, jadi saran saya, janganlah lagi ikutin jejak langkah daripada senior-senior Anda yang sudah tamat itu kan, banyak itu yang copas itu. Jadi mulai tahun ini tidak bisa lagi, karena sudah dibahas di Senat. Kebetulan saya mantan anggota Senat, jadi termasuk saya yang mengusulkan itu. Karena banyak saya lihat anak bimbingan saya itu copas. Nah, jelas-jelas copas dia, copy paste. Jadi mulai tahun ini itu akan diberlakukan. Nah, begitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah saya buka lagi sesi tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau bertanya? Enggak ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya nih? Silakan. Ada yang mau bertanya, anak-anak, adik-adik? Enggak ada? Belum, Pak. Ah, kalau gitu kita akhiri lah ya, kalau nggak ada yang bertanya ya. Karena ini pun direkamnya ini. Nanti akan di-share kepada yang nggak bisa gabung. Tidak bisa bergabung. Oh, ini ada satu chat. Saya ingin bertanya Pak terkait pengajuan judul, kira-kira berapa judul yang harus kita ajukan? Tiga. Tiga judul yang harus diajukan. Ini pertanyaan yang bagus. Indri Sahwitri. Kalau yang lain nggak ada yang bertanya, mungkin pas nanti hari hanya baru banyak bertanya ya. Sama seperti kemarin pelaksanaan PKL ini. Pertama-tama nggak bertanya, habis itu banyak sekali pertanyaan yang menjapri saya. Sampai-sampai saya nggak cuman kerja saya menjawab japri aja, WA. Izin bertanya Pak, Triani Aprilia Napurba. Pembimbing dari kampus kapan dibagi ya? Pak, mudah-mudahan minggu depan lah, hari Senin atau hari Selasa. Saya janji lah, karena hari Senin itu sudah ada yang mulai PKL, Senin tanggal 6 Desember. Saya bagi nanti ya, kalau nggak Senin, Selasa. Ini masih belum selesai, ada sedikit yang kurang. Ada sedikit yang masih belum dapat pembimbingnya, beberapa orang. Kalian kan banyak ini, 181 ya. Ada beberapa nama lagi saya bingung nih, siapa mau dibagi. Masih pikir-pikir lah, menimbang-nimbang. Nah, begitu. Bagus pertanyaan ini, Triani Apriliani Purba. Nanti tolong setiap orang nanti kirim
nomor WA-nya ke saya ya. Karena setiap mahasiswa nanti akan dilengkapi dengan nomor HP. Nah, memang di grup administrasi bisnis itu sudah ada kalian semua, tapi ada yang nggak ada nama. Gitu. Mohon dilengkapi lah tuh ya, biar tahu nanti saya menaruhkan nomor handphonenya itu ke nama Anda. Yang saya serahkan nanti juga ke pembimbing. Jadi pembimbing itu bisa menghubungi Anda. Karena kasusnya begini, kadang-kadang mahasiswa ini nggak ada menghubungi dosennya. Itu kan etikanya Anda nanti hubungi dosennya. Selamat pagi Pak, selamat siang Pak, gitu kan. Saya ingin melaporkan bahwasanya Bapak adalah pembimbing PKL saya, begitu. Itu harus Anda yang memulai, etikanya begitu. Nah, ada kasus mahasiswa ini nggak melapor-melapor gitu. Sampai udah mau selesai PKL. Nah, inilah. Makanya akan disertakan nomor HP Anda, buatlah nama Anda di situ, di grup kita itu jelas. Jangan tanpa nama gitu. Ini dari ada pertanyaan dari Ajira Permata. Izin bertanya Pak, dosen pembimbing PKL dan dosen pembimbing TA apakah sama? Kalau menurut kebiasaannya berbeda. Tapi yang tahun ini saya belum berpikir sampai jauh ke sana. Saya belum berpikir sampai jauh ke sana. Yang baru selesai baru pembimbing PKL. Nah, nanti apakah pembimbing TA sama dengan pembimbing PKL? Saya masih mencari info dulu. Saya mencari informasi dulu. Ya. Jadi bisa sama, bisa enggak sama. Nah, itu aja jawaban. Bisa sama, bisa tidak sama, bisa berbeda. Nah, itu ya si Ajira Permata. Oke, terima kasih. Izin bertanya Pak dari Nurul Huda, jika perusahaan tempat kami PKL memberi ketentuan bahwa PKL hanya bisa dilaksanakan 3 hari dalam seminggu, ya boleh. Itu kan kebijakan perusahaan. Boleh. Karena itu kebijakan perusahaan. Yang wewenang di sana itu perusahaan yang berwenang sama diri Anda. Itu kebijakan. Kami nggak wenang lagi di sana. Makanya kalau mereka minta 3 hari ya kami nggak bisa bilang apa-apa. Yang berwenang di sana mereka. Ya, jadi boleh. 3 hari boleh. Nah, begitu. Yang penting Anda itu dapat perusahaan, Anda di sana praktek kerja, bagaimana kondisi nyata di tempat kerja itu bagaimana, Anda bisa membandingkan dengan teori-teori yang Anda pelajari, di manakah ada kekurangannya atau ada kelebihannya. Nah, itulah nanti yang Anda ambil untuk bahan atau data untuk menyusun tugas akhir. Nah, paham ya? Nah, itu. Jadi pahami dulu apa maksud dan tujuan PKL ini, pahami dulu apa. Kalau Anda udah paham itu, ya mudah-mudahan nanti Anda sukseslah, lancar begitu. Oke, ada lagi? Silakan. Pada izin bertanya Pak dari Winda Simangunsong. Untuk pengiriman laporan PKL itu apakah hanya sekali Pak? Nah, pertama kan yang Anda kirim itu ada draft. Draft itu kan masih berupa rancangan gitu kan. Nanti kan supaya dibaca oleh dosen pembimbingnya. Nah, dibaca sama dia, nanti baru kalian bimbingan selama 2 minggu itu saya kasih waktu. 2 minggu untuk menuntaskan sehingga nanti diakhiri dengan presentasi. Anda harus presentasi kepada dosennya, waktu dan tempat diserahkan kepada dosen pembimbing PKL. Mau di mana, terserah dia. Kesepakatan Anda sama dia, mau daring, mau luring, itu sudah wewenang dari pembimbing Anda. Nah, begitu. Nah, jadi setelah Anda mengirim draft itu, nanti kalian akan jumpalah, baik daring atau luring, untuk menyelesaikan laporan tersebut. Itulah bimbingan namanya kan. Ya, jadi boleh online, boleh offline. Itu wewenang terserah kepada dosen pembimbingnya. Oke. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukup? Apakah sudah cukup? Pak izin bertanya Pak. Iya.
Silakan. Jadi untuk sistematika penyusunan laporannya itu gimana ya, Pak? Nah, nanti akan kami kirimkan panduan menyusun laporan PKL itu belakangan akan kita kirimkan nanti. Ya, mungkin secepatnya lah. Tapi saya rasa kalau untuk Desember ini belum perlu kali lah kalau belum. Mungkin Januari aja lah. Ya. Januari aja karena Desember ini kan baru beberapa orang aja yang memulai PKL Desember ini. Januari aja lah kita keluarkan ya. Kita kirimkan sama Anda panduannya. Mulai dari misalnya judulnya gimana, covernya gimana, kata pengantarnya, habis itu apa misalnya bab satunya isinya apa, bab dua apa, bab tiga kesimpulan saran. Nah itu nanti akan kita kasih panduannya. Jadi kalian nggak meraba-raba ngikutin panduan aja. Nah kasusnya begini, kasus-kasus yang lalu mahasiswa tidak mengikuti panduan ini. Adalah hampir 50%. Hampir setengahnya mahasiswa sudah dikasih panduan tidak mengikuti, tidak dibaca panduannya. Kalau tidak dibaca berarti tidak diikuti juga. Banyak pembimbing PKL itu mengeluh. Wah, ini mahasiswa tidak mengikuti panduan. Itu kasusnya nanti biasa terjadi seperti itu. Nah, terima kasihlah ada tadi yang sudah menanyakan itu kan. Terima kasih juga saya. Ya, ada lagi pertanyaan lainnya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Laporan PKL itu dibuat ke kelompok atau individu, Pak? Laporan PKL dibuat individu lah. Nilainya apa bisa nilai kelompok? Apa mau kamu nilainya dibagi? Nanti dapat nilai 80 dibagi 4 tinggal 20. Nggak lulus lah. Nah, gimana mau? Nilainya dibagi 4 kalau pakai kelompok. Gimana? Nah, jadi kalian ini harus dapatkan nilai PKL. Harus dapatkan nilai. Makanya bagus sendiri-sendirilah. Biar nilainya ke 80 kan untuk kita sendiri. Iya kan? Nah, jadi perorangan ya. Laporan PKL itu perorangan, nilainya juga perorangan. Nggak ada kelompok di sini. Nah, gitu. Makanya kalau masa-masa kuliah kan paling senang kita berkelompok-kelompok, ya kan? Sampai mau berangkat PKL pun berkelompok. Pak, kami boleh 5 orang, Pak, katanya. Itu sih namanya bukan PKL, saya bilang. Sampai 5 orang kalian mau mejeng sana. Ada yang maksimal 4 orang, dia minta 5 orang. Aduh, ada-ada saja ya. Oke, ada lagi yang lain. Izin bertanya Pak Stefania, doping yang dibuat berdasarkan kelompok atau gimana? Doping yang dibuat ya yang memilihkan kaprodi gitu. Nah, pemilihan dosen itu yang saya yang menentukan. Kalau ditanya kriterianya nggak ada sih kriteria, belum ada kriterianya. Nah, semuanya saya kira dosen memiliki kemampuan yang sama, jadi nggak ada kriteria. Misalnya harus yang dosennya yang ganteng atau ibu dosen yang cantik, nggak juga, nggak ada kriteria ya. Nah, begitu. Terima kasih. Ada lagi ya yang lain? Cukup? Ini waktunya pun sudah mau habis ini. Kalau Zoom 40 menit. Nah, gitu. 10 menit lagi nih waktunya. Sudah mau selesai. Nanti rekamannya akan saya share ya. Rekamannya akan saya share. Jadi bagi yang nggak bisa tadi join, ya dapat juga nanti dia mendengarnya, menyimak, memperhatikan. Oke lah kalau memang tidak ada lagi, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pesan saya, jagalah baik-baik nama Politeknik Negeri Medan ya. Karena Anda ini diutus gitu. Itu harus Anda ingat. Anda diutus, dikirim oleh Polmed. Coba lihat surat PKL Anda itu kan.
direktur, yang menandatanganinya direktur. Jadi Anda diutus membawa nama Politeknik Negeri Medan. Jaga baik-baik ya. Jangan banyak tingkah laku yang enggak ini di sana, yang enggak genah-genah. Ya, disiplin. Nah, disiplin ya, jaga apa namanya ucapan, jaga mulut. Ya, jaga mulut di sana. Jadi baik-baiklah kalian di perusahaan itu ya. Baik-baik, bina hubungan baik. Nah, ya, banyak yang bisa dipraktekkan ilmu di sana. Ya, salah satunya komunikasi lah. Bagaimana Anda bisa berkomunikasi dengan baik kepada pihak perusahaan. Ya, demikian sajalah dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Salam, Pak. Pak, makasih Pak. Juga ya. Saya izin lab ya.